Selamat datang kembali di Baraja Kito. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat animasi motion grafik seperti video yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, teman-teman bisa download asetnya pada link yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai bikin sebuah project baru. Lalu kita import asetnya. Di sini saya beri nama roti lapis. Di sini import kind-nya itu composition dan footage dimension-nya itu adalah layer size. Kalau sudah, klik OK. Roti lapis. Nah, sebentar. Jadi sebelum itu saya akan ubah background dari project kita menjadi warna putih. Terus di sini kita atur durasinya cukup 5 detik saja. Oke. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat batasnya atau membuat alasnya. Sekarang kita bikin alasnya. Tidak lurus ya teman-teman ya. Oke. Di sini fill-nya kita kosongkan. Terus stroke-nya itu kita ganti warnanya menjadi warna ungu, dan size-nya itu kita ubah nilainya menjadi 20. Oke. Nah, di sini untuk sisi kiri dan sisi kanannya ini akan kita bikin melingkar atau bulat gitu. Jadi pada shape layer silakan dibuka, terus buka lagi konten. Kita pilih shape 1 dan pada bagian stroke 1 di sini ada line cap. Di sini butt cap-nya kita ubah menjadi round cap. Nah, sekarang sisi kiri, sisi kanan itu sudah bulat. Nah, line-nya itu kita letakkan posisi garisnya ini itu di tengah-tengah lembar kerja kita. Dan ingat, anchor point itu kita letakkan di sebelah kiri. Jadi anchor point-nya kita letakkan di sebelah kiri. Oke. Sekarang kita akan menganimasikan garis ini. Jadi sekarang buka transform scale dan jarumnya di posisi 0,0 atau 0 detik. Jadi aktifkan keyframe di 0 detik, lalu geserkan jarumnya ke 1 detik dan aktifkan keyframe-nya lagi. Pada 0 detik, pada sumbu X-nya ini kita jadikan 0. Lalu kita aktifkan easy ease-nya. Dan pada kurvanya ini yang kita edit bukan value ya, tapi edit speed. Nah, sehingga bentuk graph editornya seperti ini. Jadi ini ada beberapa pilihannya, ada edit value graph, di sini ada edit speed graph. Yang kita edit itu adalah speednya, dan ini kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau kita play, nah gitu hasilnya. Dia sedikit melambat dan sangat halus gerakannya. Oke, kita lanjut untuk ini. Ini nama layernya itu adalah 1. Jadi untuk 1 ini akan kita posisikan dia tepat di atas dasar atau tepat di atas garis. Nah,
Selain satu, itu previewnya kita sembunyikan dulu. Oke. Lalu untuk satu kita aktifkan transform positionnya. Lalu kita aktifkan keyframe-nya di 0 detik. Dan pada 1 detik itu kita geser dia ke atas. Seperti ini. Lalu pada detik 1,20 itu kita geser lagi dia ke bawah. Nah, kita akan membuat dia terhempas pada saat sampai di line-nya atau di garisnya. Jadi beri jarak 2 frame, 1, 2, itu kita naikkan sedikit ke atas. Lalu kita beri jarak 2 frame lagi, itu kita turunkan kembali. Nah, lalu kita aktifkan easy ease-nya. Dan sama seperti tadi, pada keyframe yang 2 ini kita atur speed-nya. Ini ke arah sini dan ini ke arah sini. Jadi waktu kita play, gitu. Jadi waktu kita play, nah tapi di sini ada sedikit kesalahan. Nah, di situ roti bagian bawahnya ini tenggelam ya, atau menembus line-nya. Jadi ketika keyframe ini kita blok, lalu kita klik kanan dan kita pilih keyframe interpolation. Terus di bagian yang ini kita pilih linear. Kalau sudah oke. Jadi kalau di play, nah gitu. Jadi dia nggak tembus lagi. Nah, nggak tembus lagi. Oke. Ini kalau kita play, nah gitu. Jadi, tapi saya rasa ini sedikit lambat, jadi saya geser ke arah sini. Oke, jadi gitu. Setelah kita play, itu hasilnya. Nah, sekarang selain transform position yang akan kita aktifkan, sekarang kita akan aktifkan atau akan kita tambahkan untuk scale-nya. Jadi silahkan munculkan transform scale dan kita kembali ke detik 0. Di sini kita aktifkan scale-nya dan kita ubah menjadi 0 nilainya. Pada detik 0,10 itu kita ubah kembali menjadi 100 dan kita aktifkan easy ease-nya. Oke, kalau kita play gitu. Sekarang selain yang 2 ini, kita juga akan mengaktifkan transform rotation. Jadi silakan munculkan transform rotation-nya. Lalu kita aktifkan keyframe-nya di detik 0 dan kita arahkan jarumnya ke detik 0,20. Lalu kita ubah derajatnya menjadi min 6 biar dia miring ke kiri. Lalu di detik 1,10 itu kita ubah plus 1 dan di sini kita ubah menjadi min 2 dan di sini itu kita ubah kembali menjadi 0. Ini kita aktifkan easy ease-nya. Dan sama seperti tadi, yang ini kita atur kecepatannya. Sorry. Oke. Nah, untuk layer 2 sampai layer 6 itu kita tidak perlu
membuat animasinya itu secara manual satu persatu. Kita tinggal copy lalu paste keyframe ini ke setiap layer yang ada. Di ini kita copy, Ctrl C, di layer 2 sampai layer 6 nih kita paste. Oke. Nah, untuk layer 1 kita akan mulai dari sini. Terus untuk layer 2 itu kita aktifkan previewnya, lalu kita letakkan dia sejajar dengan layer di bawahnya atau layer 1. Lalu kita buka transform positionnya, kita blok semua keyframe-nya, lalu kita letakkan jarumnya di keyframe paling akhir dan kita geser atau tarik ke atas seperti itu. Nah, lalu ini akan kita posisikan dia muncul belakangan. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan layer 3, kita aktifkan previewnya, lalu kita sejajarkan dengan layer sebelumnya atau layer 2, kita munculkan transform positionnya, lalu ini kita blok semua keyframe-nya dan jarumnya kita letakkan di akhir, lalu ini kita tarik ke atas gitu. Dan ini kita posisikan dia muncul belakangan. Oke. Dan untuk layer 4 ini kita aktifkan previewnya, terus kita letakkan dia sejajar dengan layer 3, lalu kita buka transform positionnya, kita blok semua keyframe-nya, letakkan jarumnya di paling akhir keyframe-nya, lalu kita tarik ke atas. Dan kita atur posisinya muncul belakangan. Oke. Begitu juga dengan layer 5, kita aktifkan previewnya, kita letakkan dia sejajar dengan layer 4, lalu kita buka transform positionnya, kita blok semua keyframe yang ada, terus kita letakkan jarumnya di keyframe paling akhir dan kita tarik ke atas, lalu kita posisikan dia muncul belakangan. Oke. Dan layer terakhir itu kita aktifkan previewnya, kita posisikan dia sama dengan atau sejajar dengan layer 5, kita buka transform positionnya, kita blok keyframe-nya, semua keyframe-nya, lalu kita posisikan jarumnya di keyframe paling akhir dan kita tarik ke atas. Lalu kita posisikan dia muncul belakangan. Oke. Nah, lalu untuk mempercantik pada backgroundnya itu kita akan buat animasinya. Jadi akan kita buat dia di sini munculnya, lalu di keyframe awalnya ini, di frame awalnya ini kita buka transform opacity, kita aktifkan keyframe-nya, lalu kira-kira di sini kita tambah keyframe-nya, dan di keyframe awalnya tadi opacity-nya kita ubah 0%. Oke, kita perpanjang sedikit. Nah, supaya gambar kita lebih terlihat natural, dari layer 1 ini sampai layer 6 ini kita aktifkan motion blur-nya. Kita klik, jadi dia seperti bebayang.
Nah, ini work areanya kita batasi sampai situ. Oh, salah, tunggu sebentar, 2 detik ya. Oh, berarti 3 detik. Oke, 3 detik. Ini kita klik kanan, terus trim comb to work area. Oke. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Begitulah cara membuat animasi motion graphic seperti yang ada di video tadi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa atau mudah dipahami. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.